Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Dan judul pada hari ini adalah pekerjaan di bilik yang kedua. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang kami boleh nikmati pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh diberkati oleh karena berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Firman ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Ibrani pasal ke-9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar." Saudara-saudaraku yang kekasih, selama 18 abad lamanya pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, mendapatkan pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa. Namun dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, membersihkan tempat kudus itu. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru. Dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Diambil di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12.
Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci sorgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa, ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhir ditanggungkan. Diambil di dalam buku Alfa Omega jilid 8 halaman 440-441. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang kami boleh nikmati pada pagi ini. Kembali kami boleh mempelajari satu pelajaran yang indah sehubungan dengan pekerjaan di bilik yang kedua. Bapa, tolonglah kami untuk bisa memahami apa yang Yesus sedang kerjakan bagi manusia saat ini adalah satu pekerjaan pendamaian, pekerjaan dari Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapa di surga, sadarlah kami bahwa semua apa yang kami lakukan di atas dunia ini tercatat di dalam buku catatan di sorga untuk dipertanggungjawabkan di akhir dari sejarah dunia ini pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kami boleh mendapatkan satu penebusan, satu pendamaian dari Kristus melalui iman kepada Yesus. Bapa di surga, ketika kami akan memulaikan akan aktivitas hari ini, kami memohon kiranya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan lindungi kami, semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua dalam naungan dan dalam lindungan Tuhan. Ketika mereka memulaikan pekerjaan, memulaikan pelayanan, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Memberkati juga umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan memberkati setiap umat-umat Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari keberhasilan, hari kesuksesan bagi semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.